Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini saya memiliki beberapa matriks di mana saya ingin mengetahui berapakah nilai dari ruang 0 dari matriks A. Nah, misalnya di sini kita memiliki suatu matriks yang dapat didefinisikan sebagai A dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks vektor 0. Nah, ini artinya bahwa ruang 0 dari matriks A adalah keseluruhan dari X yang dapat membuat nilai dari A dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, ini merupakan penjelasan yang umum tentang pembentukan dari ruang 0 matriks A. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ketika kita telah memiliki nilai dari matriks-matriks yang matriks A misalnya di sini yang kita ingin ketahui. Nah, kita dapat membentuk matriks augmentasinya sehingga kita dapat bentuk sebagai matriks A augmentasi 0. Nah, jikalau kita melakukan operasi baris elementer yakni dengan mereduksi baris yang terdapat dari matriks A, maka kita akan mendapatkan nilai yang ekuivalen atau akan mendapatkan nilai yang bergantung pada nilai masing-masing parameter atau variabel, maksud saya variabel yang diketahui di matriks A itu sendiri yang telah diberikan operasi baris elementer. Nah, sehingga di sini ketika kita memiliki nilai matriks yang bergantung pada sifat homogenitas itu, maka kita akan mendapatkan nilai matriks di mana matriks tersebut akan mendefinisikan nilai variabel matriks tersebut antar matriksnya. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa kita dapat tuliskan sebagai X sama dengan A dikali N vektor N 1 ditambah B dikali vektor N 2 ditambah titik-titik sampai C dikalikan dengan vektor N. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa vektor X ini adalah merupakan ruang 0 dari matriks A yang merupakan span dari vektor-vektor pembentuk X-nya merupakan N1, N2, sampai Nn. Nah, jikalau kita lihat di sini bahwa hubungannya sebenarnya bergantung pada ruang 0 bergantung pada nilai X-nya itu sendiri. Ketika kita tahu kita melakukan operasi tersebut dalam keadaan homogen, maka kita akan melihat bahwa penentu suatu variabel adalah variabel lainnya yang terdapat dalam matriks tersebut tanpa konstanta yang mengalihkannya. Nah, di sini kita lihat bahwa jikalau kita melakukannya pada keadaan tidak homogen, yakni A, X sama dengan B, kita dapat melakukan matriks augmentasinya adalah dengan cara A atau bagian augmentasi kita berikan dengan cara A, lalu kita batasi dengan B menjadi jikalau kita melakukan operasi baris elementer di dalamnya, maka akan menghasilkan nilai AR baris yang tereduksi dari matriks A, maka sebelahnya adalah nilai B. Nah, nilai B ini akan berpengaruh pada nilai X yang ingin kita lihat pengaruhnya. Di sini kita tuliskan bahwa X sama dengan B, vektor dari B ditambah dengan nilai X-nya. Jadi kita dapat lihat bahwa di sini ada nilai matriks baru yang mempengaruhi nilai dari X-nya itu sendiri. Tidak seperti yang homogen, di mana yang homogen yang mempengaruhi nilai X adalah nilai dari matriksnya sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat B ditambah dengan AN1, vektor AN1 ditambah BN2 ditambah titik-titik menjadi CN. Nah, kita lihat bahwa kita dapat mendefinisikan B ini sebagai solusi dari penyelesaian persamaannya. Kita lihat di sini bahwa vektor B merupakan XP. Kita
kita uh, kita definisikan sebagai XP. Nah, di sini kita misalnya memberikan nilai dari A N1 ditambah B N2 ditambah titik-titik sampai CN sebagai XO. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa uh, pernyataan dapat kita tuliskan bahwa beberapa solusi untuk uh, sebuah sistem yang tidak homogen, atau kita dapat tuliskan sebagai sistem persamaan yang AX sama dengan B, maka persamaan tersebut akan memberikan bentuk XP, atau akan terdapat penambahan nilai matriks dari solusinya, di mana kita dapat melihat terdapat nilai XP ditambahkan dengan nilai dari A N1 ditambah B N2 tambah titik-titik sampai CN yang merupakan kita identifikasi sebagai nilai XN, sehingga kita dapat lihat bahwa terdapat penambahan sekali lagi terhadap nilai matriksnya dari nilai solusinya, sehingga di sini kita dapat menemukan atau kita tuliskan persamaan ini dalam persamaan yang sebenarnya. Kita tuliskan seperti ini, bahwa bahwa nilai XP ditambah dengan XN maka akan merupakan sebuah solusi untuk persamaan yang tidak homogen, yakni AX sama dengan B. Nah, sehingga jika kita dapat mencobanya, yakni matriks A dikalikan dengan XP ditambah dengan XN merupakan persamaan yang tidak homogen, akan sama dengan AXP ditambah AXN maksud saya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa AXP merupakan B di matriks yang tadi kita ketahui sebelumnya dari persamaan AX sama dengan B, dan itu sudah sangat jelas ya, kita tadi telah membahasnya. Dan AXN ini sendiri merupakan bilangan. Nah, untuk unsur yang homogen, kita mengganti nilai AXN ini dengan 0, sehingga ketika vektor B ditambah dengan 0, vektor 0 sama dengan vektor B, maka kita akan mendapatkan nilai homogen di mana solusinya akan sama dengan nilai B-nya. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa untuk beberapa solusi yang ditampilkan dalam kasus-kasus matriks ini, di mana beberapa solusi X untuk AX sama dengan B akan memberikan bentuk seperti yang tadi dituliskan, yakni X sama dengan XP plus XN. Nah, sehingga jikalau kita telah mengetahui tentang aturan ini, kita dapat mengkalikan matriks A dengan kita hapus dulu. Kita tuliskan sebagai X sebagai any solution. Di sini ditulis sebagai any solution to AX sama dengan B, atau X didefinisikan sebagai beberapa solusi untuk persamaan AX sama dengan B. Lalu, jikalau kita melihat dalam kondisi A tidak homogen, kita tuliskan sebagai A sama dengan vektor X dikurangi vektor XP sama dengan A dikali vektor X min A sebagai vektor XP. Nah, kita tahu bahwa AX merupakan B dan min AXP juga B, sehingga nilainya adalah 0. Nah, kita lihat bahwa vektor X dikurangi dengan XP atau particular solution atau solusi umumnya akan merupakan solusi untuk AX sama dengan 0. Jadi intinya bahwa kita dapat menggunakan sistem X min XP ketika kita tahu bentuknya adalah homogen atau akan menghasilkan nilai yang 0 dari bentuk persamaannya, sehingga dapat kita lihat bahwa di sini bahwa ketika X dikurangi dengan X particular solution atau XP, maka kita akan menemukan bahwa vektor X min
vektor XP ini merupakan anggota dari ruang 0 matriks A. Nah, sehingga sekali lagi bahwa anggota dari ruang 0 merupakan solusi dari AX sama dengan 0 atau X yang terdapat di persamaan AX sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa jikalau nilai X, vektor X min vektor XP sama dengan Xn, dia adalah sebuah solusi persamaan yang homogen, maka Xn-nya sendiri akan memberikan solusi yang homogen, yakni vektor X sama dengan Xn ditambah XP, atau solusi umumnya. Maka jikalau solusi ini tidak homogen, maka kita akan mendapatkan nilai X yang tidak sama dengan nilai XP-nya, seperti itu. Atau ada penambahan dari nilai-nilai vektor atau matriks solusinya. Lalu, apa yang dapat kita ketahui dari transformasi satu ke satu atau one to one, di mana transformasi ini adalah transformasi yang digunakan untuk inverse. Kita misalnya lihat bahwa kita memiliki sebuah domain, yakni kita tandai sebagai X, dan di sini kita memiliki kodomain yang merupakan Y, dan kita melakukan pemetaan dari X terhadap Y. Nah, kita tuliskan sebagai T.2X panah Y. Nah, jikalau kita melakukannya pada transformasi satu ke satu, maka akan terdapat misalnya suatu titik di B, di Y, yakni kita tandakan sebagai B, di mana B merupakan anggota dari Y, dan pada kenyataannya dia akan memiliki pasangan dari satu titik saja, atau sekali lagi transformasi dari satu ke satu adalah transformasi yang dilakukan pada pemetaan domainnya ke kodomainnya hanya dari satu nilai tertentu ke satu nilai tertentu lainnya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa kita memiliki nilai vektor X di himpunan X, lalu kita memiliki suatu pemetaan ya, yakni pada himpunan Y, yakni AX-nya. Nah, sehingga kita dapat memiliki solusi berbentuk AX sama dengan B. Nah, jikalau kita lihat bahwa solusi ini di keadaan tidak homogen, maka beberapa solusi akan memberikan bentuk seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Namun ini merupakan proses dari transformasi satu ke satu. Kita tuliskan di sini sebagai XP ditambah XN yang merupakan anggota dari ruang 0A. Nah, kita lihat di sini bahwa Xn merupakan anggota dari ruang 0A. Nah, walaupun kita memiliki Xn sebagai anggota dari ruang 0A, maka kita akan tetap mendapatkan transformasi inverse yang satu ke satu. Nah, artinya bahwa tiap solusi akan mentransformasikan ke satu titik yang unik. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa persamaan ini atau bentuk ini akan menyebabkan memiliki satu solusi saja. Nah, jikalau kita memiliki satu solusi umum di sini, dan di sini kita memiliki nilai Xn ya, artinya bahwa solusi ini akan bergantung pada Xn. Nah, jikalau kita misalnya memiliki keadaan yang homogen, nah, jikalau kita memiliki ruang 0 A yakni 0, maka kita akan memiliki solusi trivial. Nah, dari null space ini kita akan melihat definisinya bahwa subhimpunan itu akan berisi 0, dan kita akan tetap dapat mengalihkan A dengan 0 dan mendapatkan 0. Jadi ruang 0 ini adalah suatu subhimpunan yang di dalamnya adalah 0. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa solusi yang kita dapatkan di XP ini
akan menjadi hanya solusi partikularnya saja. Nah, jadi untuk transformasi satu ke satu, ruang nol dari transformasi matriksnya akan hanya memiliki 0 vektor. Nah, artinya bahwa ketika kita berbicara tentang ruang nol di sini yang memiliki vektor solusi trivial, kita dapat melihat bahwa vektor ini seperti matriks A1, A2 sampai AN yang dikalikan dengan X1, X2 sampai Xn sama dengan ruang nolnya atau null space-nya, yakni 0, 0, dan 0. Sehingga kita mendapatkan suatu persamaan yang berbentuk dalam keadaan homogen atau solusi homogen, dan kita akan mendapatkan solusi trivial di sini, dan di mana bahwa jikalau kita memiliki solusi trivial, maka apa yang dapat kita dapatkan? Maka kita akan mendapatkan nilai kita dapat tuliskan seperti ini: X1 dikalikan dengan vektor A1 ditambah X2 dikalikan dengan vektor A2 ditambah titik-titik sampai Xn ditambah AN akan mendapatkan nilai 0. Artinya bahwa kita akan mendapatkan nilai X1 berbeda dengan nilai X2 berbeda dengan nilai X3, atau pemetaannya hanya pada satu skalar dari satu skalar lainnya. Artinya jika kita berada dari domain satu titik, maka kita akan mengarah pada satu titik saja, tidak satu titik yang bebas seperti itu. Jadi kita dapat lihat bahwa X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah Xn ditambah A dikalikan dengan AN akan sama dengan 0, di mana kita akan tahu bahwa nilai dari vektor-vektor yang membangunnya masing-masing seperti apa. Atau kita dapat lihat bahwa nilai dari X1 sampai Xn-nya sama dengan 0, dan artinya dia bebas untuk menentukan kolom vektornya akan seperti ini, bahwa vektor A1, A2, AN adalah bebas linier karena solusinya merupakan solusi homogen, dimana jika kita memiliki suatu bebas linier, maka kita akan memiliki basis dari himpunan tersebut. Dan kita harus ingat bahwa ruang kolom dari A merupakan span dari A1, A2 sampai AN. Atau jikalau kita tetap pada kondisi 1 ke 1, maka kita akan melihat bahwa ruang space atau ruang nol kita akan memiliki nilai yang 0, dan ruang kolomnya akan bebas linier, sehingga ketika bebas linier maka akan mendapatkan nilai dari A1, A2, AN adalah sebuah basis dari untuk ruang kolom dari A. Nah, itu artinya bahwa keseluruhan kolom merupakan bebas linier, dan dari himpunan ini kita dapat lihat bahwa dia membentuk basis bagi ruang kolomnya. Jadi dimensi untuk basis tersebut adalah nomor dimensi dari ruang kolom A adalah n kolom. Nah, sehingga atau kita dapat lihat dari nilai ranknya, rank dari n merupakan 1 ke 1 jikalau rank dari matriksnya adalah sama dengan n. Sehingga jikalau itu 1 ke 1, maka kita harus mengasumsikan null space-nya memiliki 0 vektor dan dia hanya memiliki satu solusi. Nah, dan itu artinya bahwa ruang kolomnya merupakan bebas linier yang memiliki nilai rank atau ranknya sama dengan rank n, dan berdistribusi linear independen. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa ruang nolnya sekali lagi untuk transformasi 1 ke 1 merupakan
nilainya adalah 0, sehingga kita dapat mendapatkan nilai rank yang sama dengan n, dan dimensi dari ruang kolom A-nya sama dengan n pula, seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.